Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra di channel Hendra Berbagi. Sahabatku, jika kita menemukan satu jalan buntu, janganlah kita menyerah ya. Coba kita belajar dari ilmu maling yang selalu tidak putus asa untuk selalu mencari jalan keluar. Jadi setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hendra menjawab. Dan ini akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat Rongsok yang memiliki akun atas nama Aldika Setralaksana. Nah, ini pertanyaannya, saya sudah 2 tahun masih belum ada pemulung yang datang store. Kira-kira solusinya seperti apa? Nah, sahabatku, kalau sudah 2 tahun buka dan belum ada yang setor, ini saya cukup prihatin ya. Tapi ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama memang di daerah situ nggak ada pemulungnya, jadi nggak ada yang setor ya. Terus kemungkinan yang kedua ya, itu memang ada pemulungnya tapi nggak ada yang setor. Ya. Nah, kalau untuk kemungkinan yang pertama, misalkan memang di daerah tersebut memang nggak ada pemulungnya, solusinya sahabatku bisa merekrut ya atau mengkader di seputaran kita yang kebetulan nganggur ya. Kita bisa kenalkan dunia rongsok ya untuk bisa mencari barang, atau mungkin kalau misalkan dari luar daerah ya, itu ada misalnya di perkampungan-perkampungan yang memang mau kerja di tempat kita, bisa direkrut tinggal di tempat kita ya, terus dia nyari barang mulung untuk kita. Nah, itu kalau yang nggak ada pemulungnya. Nah, terus kalau yang ada pemulungnya tapi nggak mau store, nah ini coba kita analisa kira-kira penyebabnya itu apa. Nah, yang pertama itu ada penyebabnya karena memang jangkauan ya, jangkauan tempat kita atau lapak kita itu jauh dari pemulung tersebut. Jadi kalau misalkan pemulung itu yang kebetulan jalan kaki ya, atau mungkin hanya bawa sepeda ontel ya, kalau jaraknya terlalu jauh bawa banyak itu agak sulit ya, agak sulit, dia otomatis akan cari pengepul terdekat. Nah, solusinya kalau seperti itu ya, temuin pemulung tersebut untuk nampung barangnya di rumah. Setelah banyak ya, baru barangnya kita ambil. Itu penyebab yang pertama, jangkauan yang terlalu jauh. Nah, untuk penyebab yang kedua itu ada kemungkinan tempat usaha kita, lapak kita itu memang nggak dikenal ya, mungkin tempatnya tersembunyi ya, atau mungkin orang lewat nggak tahu itu bahwa kita itu nampung rongsok. Nah, kalau seperti itu solusinya memang coba bisa dibuatkan seperti papan nama bahwa di situ memang terima rongsok ya, atau ada misalkan kita masuk di gang tempat kita nampung itu, di jalan utama ada penunjuk arahnya bahwa di situ ada tempat pengepul rongsok. Nah, juga bisa dengan cara branded ya. Branded itu jadi misalkan kita punya barang, jangan semuanya misalkan waktunya kita jual semua sampai kosong. Jangan. Jadi kalau bisa di situ ada tanda-tanda bahwa kita itu terima barang. Ya, ada tumpukan karung di situ atau kardus ya, atau ada tumpukan besi dan lain sebagainya ya. Supaya orang itu bisa mengenali bahwa tempat kita itu tempat untuk nampung barang. Nah, itu yang kedua ya. Terus untuk yang ketiga ya, penyebab yang ketiga ini, harga beli kita itu kemungkinan terlalu rendah ya dari pesaing kita. Jadi harga kita ini tidak kompetitif, tidak bisa bersaing ya. Misalkan orang belinya 1.000, kita cuma beli 900, otomatis pemulung nggak akan mau store ke tempat kita. Nah, kalau seperti itu solusinya mau nggak mau minimal kita menyamakan harganya dengan yang lain, atau syukur kita bisa melebihkan. Misalkan biasa dia setor 1.000 ya, kita bisa membelinya dengan 1.050 atau 1.100 ya. Itu solusinya kalau memang harga kita terlalu rendah.
Nah, terus ada lagi kemungkinan lain, kemungkinan yang keempat, ya, itu karena lapak kita tidak menerima semua barang. Ya. Jadi, misalkan kita khusus cuma main kardus tok, atau cuma main besi tok, atau botol beling tok, atau mungkin ya kita terima banyak barang tapi ada item-item tertentu yang nggak kita terima, sementara pemulung tersebut itu biasa bawa. Jadi pemulung tersebut nggak mau repot, harus jual ini ke sana, harus jual ini ke sana. Biasanya pemulung itu satu paket, ya satu paket dia dapatnya apa dijual di situ. Mungkin di situ ada belingnya, mungkin di situ juga ada plastik daun, mungkin ada kertas, ada besi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau penyebabnya itu karena kita tidak terima semua barang, ya solusinya otomatis kita memang harus berusaha untuk menerima semua barang tersebut. Ya, oke lah kita misalkan khusus hanya pengen bermain di item tertentu ya. Misalkan kita hanya ingin main di jenis emberan dan jenis kertas. Ya, yang lain kita nggak main. Ya. Oke, karena ini andalan buat kita, tapi yang lain kalau bisa kita cari link kayak besi, misalkan kayak belinya cari link minimal ya. Walaupun nggak banyak untungnya, ya, tapi itu bisa menguntungkan kita walaupun sedikit. Jadi ini supaya konsumen itu mau membawa barangnya ke tempat kita. Jadi sekaligus satu paket ke tempat kita semua ya. Terus barang-barang yang kita nggak khususkan main tadi ya, itu kita minta sama pengepul kita, bos kita ya di atas kita itu untuk mengambil barangnya supaya kita nggak dirugikan ya. Jadi kita usahakan untuk menerima semua barang. Itu kalau penyebabnya karena kita tidak menerima semua barang. Nah, terus penyebab yang kelima, ya, ini ada sesuatu yang nggak normal. Ya, misalkan kita makan timbangan, ya, atau mungkin tanpa kita sengaja kita nggak niat, tapi timbangan kita itu error tanpa kita sadari. Ya. Atau mungkin kita menerapkan sistem potongan ke konsumen, tapi kita nggak menyampaikan itu. Nah, solusinya ya sebaiknya coba kita cek timbangan kita, ya normalkan, ya. Terus kalau memang kita menerapkan sistem potongan ke konsumen, ya ke penjual, sebaiknya kita sampaikan bahwa ini timbangannya misalkan ini 10 kilo tapi ini saya potong 1 kilo ya karena ini basah atau ini kotor dan lain sebagainya ya. Dan juga usahakan kalau untuk timbangan di lapak itu ada pemulung yang suka dengan timbangan gantung, ada yang pakai timbangan besar, ada yang suka pakai timbangan bebek itu ya, yang timbangan duduk kecil ya, yang bebek itu ya. Tapi kalau untuk timbangan per itu jarang sekali pemulung yang mau ya, menjualnya ke situ. Jadi kalau penyebabnya ada sesuatu yang memang error atau mungkin tanpa kita sadari itu kesalahan, cobalah kita perbaiki. Nah, itu yang kelima. Nah, untuk yang keenam ya, penyebab yang keenam ini mungkin karena nggak adanya fasilitas di tempat kita ya. Sementara di tempat lain dia mendapatkan fasilitas tersebut. Contoh fasilitasnya seperti apa? Misalkan dia di tempat juragan yang lain itu misalkan dia keliling pakai gerobak ya, dia dapat pinjaman gerobak, atau mungkin dia dapat pinjaman sepeda motor atau mungkin sepeda ontel ya, atau ada biasanya ibu-ibu kalau untuk daerah perkotaan atau agak pinggir-pinggiran kota itu ada yang ibu-ibu keliling pakai sepeda ontel, pakai keronjot ya. Itu biasanya fasilitasnya kalau setiap pagi dia pinjam duit dulu ke juragan, ya. Setelah dia keliling nanti sore store baru dipotong. Nah, ada fasilitas-fasilitas tersebut ya. Nah, kalau memang kita kendalanya karena fasilitas itu ya, sebisa mungkin kalau memang memungkinkan ini solusinya ya kita harus memberikan fasilitas tersebut ke pemulung ya. Terus ada lagi penyebab yang ketujuh ya.
ini mungkin karena pelayanan kita yang kurang baik ya. Jadi pelayanan kita ini bisa juga karena setiap pemulung yang baru menjual barang ya, ini kan dia otomatis jual barang, misalkan barang dikarungin. Nah besok mau cari lagi kan dia perlu karung lagi, sementara kita tidak memberikan itu ya, tidak memberikan karung itu ya, dia mau cari pakai apa. Nah terus juga pelayanannya mungkin saat dia mau kirim barang ya, kita lagi tidur dan lain sebagainya harus nunggu. Itu saya sendiri dulu pernah jengkel loh, saya kesini ini mau nganterin rezeki kok, mau nganterin duit kok, mosok suruh nunggu ya kan, kayak saya ini orang ngemis. Saya terus terang waktu itu jengkel banget, saya nggak mau ketemu juragan yang seperti itu. Jadi waktunya misalkan jam kerja atau oke lah meleset-meleset dikit, kadang-kadang jam 12 lebih ya, kita terus harus nunggu orang tidur untuk kirim. Saya enak setor tempat lain, banyak kok tempat setor ya. Jadi ada yang seperti itu, ada lagi yang cara menyampaikan teguran ya, teguran ke konsumen itu kasar ya. Misalkan setelah kita terima barangnya, kita curah ya, terus ada misalkan airnya atau mungkin kardus itu basah, terus kita negurnya itu terlalu kasar, saklek ya. Wah ini kok ada airnya, rugi saya ini segala macam, ini barangnya basah ya saya potong ini. Itu biasanya membuat pemulung tersinggung, atau di tempat orang rame ya ditumpah barangnya terus ditegur, kadang-kadang pemulung itu malu akhirnya nggak mau lagi setor ke situ ya. Kalau bisa ya kita lakukanlah cara-cara yang humanis ya, cara-cara yang lebih berprikemanusiaan lah untuk menegur itu, bisa dengan senyum atau aduh ini udah musim hujan nih, nanti kalau misalkan saya dikirim air terus bisa banjir atau apalah caranya seperti itu. Terus juga berikan pelayanan seperti ini. Kita ibaratkan kita itu sebagai pemulung, apa sih yang kita mau setelah kita nimbang? Kayaknya enak banget kalau habis nimbang istirahat sambil ngopi kalau memang ada kopi, atau es teh ya, minum es teh sambil ngisep rokok. Jadi menurut saya rokok ini salah satu alat ya, ini untuk menjalin hubungan itu yang lebih bisa cepat akrab ya. Walaupun kita mungkin nggak perokok, saya nggak mengharuskan sahabatku untuk jadi perokok ya, tapi misalkan walaupun kita nggak rokok, nggak ada salahnya sekali kita ngantong rokok. Jadi kalau misalkan pemulung tersebut menjual ke tempat kita seharga misalkan 100.000 lah, 100.000 kita ambil untungnya 20%, berarti 20.000. Nggak ada salahnya kita korban rokok satu misalkan 1.500 sama kopi 2.500, 4.000, masih ada sisa 16. Itu pun nggak setiap hari ya, itu hanya untuk pendekatan emosional ke konsumen ya. Nah untuk itu sekali lagi ya, kalau memang kendalanya itu karena pelayanan kita yang nggak baik ya, sebaiknya kita perbaiki cara kita melayani konsumen tersebut. Jangan terlalu saklek, jangan sombong. Terus juga begini, cara melobi ke pemulung itu nggak bisa langsung seketika ketemu pemulung di jalan terus yuk setor tempat saya ya. Kita memang perlu kerja keras untuk ini ya. Kita bisa menerapkan dengan cara seperti berteman lah, ngobrol dulu dengan pemulung di pinggir jalan, rokok ya kan, udah kopi belum mas, ngopi rokok ya kan, gimana setornya di mana. Nah sudah agak kenal, itulah memang dibutuhkan waktu untuk menjerat atau saya mengambil satu pemulung ya, itu memang dibutuhkan pengorbanan. Tapi kalau memang kita sudah bisa ya menyentuh hati daripada pemulung tersebut, bisa setor ke tempat kita, niscaya dia akan lama setor tempat kita dan akan memberikan keuntungan ke tempat kita nantinya. Mungkin pengorbanan kita mungkin keluar duit 100.000 lah gampangannya untuk ngelobi beberapa kali ya. Jangan diharap cuma sekali ngelobi langsung setor tempat kita ya, terus terlebih sampai akrab, dia lama-lama wah ini orang ini kok baik, nggak enak segala macam, ya udah lapaknya di mana mas, nanti kalau ini saya tagih ke sana ya.
seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita untuk promosi itu 100.000 lah gampangnya untuk satu pemulung, tapi pemulung itu store tempat kita selama 1 tahun, itu sudah memberikan keuntungan kita berapa ya. Jadi memang diperlukan strategi seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya analisa dan bisa saya sampaikan kepada sahabatku yang menanyakan masalah nyari omset ini ya, nyari kok nggak ada pemulung yang store tempat kita. Jadi pertama ada pemulung tapi jangkauannya jauh, kedua tempatnya memang tempat kita nggak dikenal, yang ketiga harga kita memang mungkin nggak bisa bersaing, terlalu murah, terus yang keempat kita mungkin karena nggak terima semua barang ya, terus yang kelima ada yang error atau salah ya di tempat kita, entah timbangan dan lain sebagainya ya. Terus juga yang keenam itu nggak ada fasilitas ya, nggak ada fasilitas yang dibutuhkan oleh pemulung tersebut. Dan yang ketujuh itu pelayanan kita yang kurang baik. Jadi coba sahabatku introspeksi dulu, analisa dulu, kira-kira di antara 7 ini ada nggak yang memang terjadi sama kita ya. Kalau memang semuanya itu ya sudah kita lakukan dan memang pemulung itu nggak mau store ya, ya mungkin karena dia sudah terikat pinjaman dengan juragan yang lama, jadi dia nggak mau pindah karena nanti kesannya malah nggak baik. Nah, sekian, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi memang sengaja saya buatkan video karena kalau mau saya tulis nanti terlalu panjang ya, dan mungkin sulit untuk dipahami. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Mudah-mudahan sahabatku atas nama Aldika Sentra Laksana ini bisa cepat sukses usahanya ya. Mudah-mudahan lambat-lambat ada pemulung 1-2 ke tempat sampean ya, sehingga bisa menopang atau memperbesar usaha sahabatku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.